Ji, alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seorang bos besar, ini orang Korea dan saat ini sudah jadi muslim yang taat begitu Ji. Sudah ada. Beliau sudah mualaf. Oke. Sudah datang. Halo Mr. Lee Kang Halo. Yang. Ini dipanggilnya apa nih? Mr. Lee, Kiai Haji Lee, atau karena orang Korea Ji kita panggil Opa boleh? Opa dulu kalau. Opa Korea. Jadi Pak Ali ini udah jago bahasa Indonesia juga nih? Udah jago, udah lancar bahasa Indonesianya nih. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Ya, Mr. Lee kita panggil apa nih berarti? Opa dulu boleh? Ya Opa dulu. Opa dulu. Okay. Opa mau minum apa? Opa Lee. Black coffee ada? Black coffee ada? Ya, Siap. Ya. Black coffee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Black coffee kan? Black coffee juga? Kebiasaan. Siap. Oke, Pak Ustadz, silakan. Rizky, assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, ada tamu. Mr. Lee Masyaallah. mau dipanggil Opa Lee. Alhamdulillah, Pak Ali. Orang Gimana Korea, sehat? Ustaz. Ya, sehat, alhamdulillah. Iya. Ya. Kita taunya Hamzah Hamidah aja. Iya, iya. Apa itu, Ustaz? Iya, Terima kasih. Terima Iya, kasih. terima kasih. Kalau annyeonghaseyo? Apa kabar? Apa kabar? Ya. Annyeonghaseyo. Ya, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ini Mr. Lee, seorang bos perusahaan besar. Ustaz Wijayanto sudah tahu dong ya. Yang Iya. sekarang menjadi muslim yang taat. Alhamdulillah. Orang Korea. Dan Alhamdulillah. dipanggil sama orang-orang kantor ini Kiai Haji. Kiai Haji Lee. Ceritanya gimana sih, Opa Lee? Nama saya dengan bahasa Korea Kang Hyun Lee. Jadi singkatannya Kahali ya. Oh, Kahali pas jadi banget. orang panggilnya Kiai Haji Lee pas begitu. Kang Hyun Lee lahir di South Korea, tepatnya di Galsan, Irisi, Jeonbuk pada tahun 1966. Berawal dari kunjungan Kang Hyun Lee kepada sahabatnya yang berada di Indonesia, yakni di Aceh pada tahun 1989, Kang Hyun Lee terpesona ketika melihat perilaku dan budaya masyarakat sekitar. Khususnya ketika melihat masyarakat yang mayoritas memiliki agama atau keyakinan kepada Tuhan. Sebab di kampung halaman Kang Hyun Lee, yakni di South Korea, mayoritas masyarakatnya tidak memiliki agama. Kang Hyun Lee akhirnya menetapkan hatinya kepada Islam pada tahun 1994 di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Setelah menjadi seorang Muslim, Kang Hyun Lee yang sebelum Muslim telah menjabat sebagai Vice President di sebuah perusahaan smartphone dan elektronik ternama, kini disapa Kiai Haji Lee oleh para sahabat dan karyawannya. Nah, bagaimana kisah inspiratif dari Kang Hyun Lee sebagai Vice President di sebuah perusahaan smartphone dan perusahaan otomotif ternama hingga menetapkan hatinya kepada Islam? Oh, kok bisa triggernya apa dulu? Datang di Indonesia sebenarnya saya ketemu sama bapak angkat saya. Ya, kenapa menjadi sampai bapak angkat? Karena saya ketemu orang Indonesia di dalam pesawat, jadi menjadi teman. Ternyata setelah itu saya memang bisa suka Indonesia dan juga saya dapat izin dari perusahaan memang tugas di Indonesia. Jadi setelah saya datang di Indonesia, mau tidak mau saya sering ke rumahnya teman saya. Terus yang bapaknya teman saya udah almarhum tapi namanya Pak Hamzah ya, Pak Muslim Hamzah. Beliau memang melihat saya akhirnya mengajarin agama Islam dan ajarannya gimana dan sering ajak saya sembahyang bersama dan juga bawa ke Agung Sunda, ya masjid, ya dan akhirnya saya mengikuti dari bapak angkat saya jadi menjadi mualaf. Jadi nama saya juga Muhammad Ali Hamzah, ini dapat dari yang bapak angkat saya Hamzah. Ya. Tapi kan dipanggil Haji nih sama anak-anak di kantor nih, Ustaz Wijayanto. Itu sebenarnya udah Haji, udah ke Tanah Suci apa belum sih? Istri saya sering marah kalau dengar begitu. Sebenarnya saya ada sempat hanya umroh kali. Cuma yang Umroh haji itu masih, juga haji. Iya, Itu tapi disebut masih haji kecil. Ya, haji kecil. Ya. Karena bagian dari haji itu adalah umroh itu. Yang saya sebetulnya kadang-kadang sering jadi pertanyaan kita, itu triggernya apa kok bisa sampai tertarik dengan Islam itu? Itu karena kan tahu sendiri ya orang Korea itu budaya mabuknya, itu kan ya mabuk kan memang jadi budaya Bang. Soju itu ya? Soju. Bukan sampai mabuk, itu karena ada
musim ya. Jadi ada musim dingin karena panas. Jadi akhirnya musim dingin kalau memang dingin sekali nggak bisa betah, jadi minum soju biar hangat ya itu. Ya. Gitu. Ya. Tapi sekarang udah ninggalkan dong. Iya. Tapi saat penasaran nih Ustadz, saat awal tuh ada ini nggak sih kayak pergolakan batin sendiri saat rencana ingin memeluk agama Islam, mungkin dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan, seperti apa? Sebelum saya mulai kerja Indonesia, belum ada pikiran ya. Jadi pertamanya saya belajarnya seperti begitu. Tapi setelah saya mulai kerja di Indonesia, terima kasih Ji. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Ini ada menu soju juga loh. Iya, Ji. Ya. Sojunya Indonesia itu apa? Madu. Susu jahe. Nanti lagi disiapin sama Oji ya. Terus gimana? Terus saya melihat bapak angkat saya sebenarnya beliau itu asal dari Aceh, Muslim taat sekali ya. Iya. Beliau membawa anak-anak dari kampung dari Aceh, kira-kira 20 anak memelihara, menjaga dan juga bersekolah gitu. Ya. Keluarga ada yang ikut? Semua, istri juga Muslim. Terus saya punya 3 laki-laki. Di Korea kalau 3 laki-laki itu namanya musibah. Karena 1 anak laki-laki pun juga sulit, tapi 3 anak itu pasti hancur lah gitu. Oh gitu ya? Semuanya Muslim. Anak saya juga, mereka walaupun belajar di Amerika, terus di Korea tetap mereka memang menjaga sholat juga dan puasa juga ya. Tapi selalu diingetin sama Mr. Lee ya? Kadang-kadang mereka ingatin saya, Bapak jangan minum soju ya begitu. Dilarang Ustadz. Gimana Ustadz ngeliat jalan cerita inspiratif ini? Ya itu keberatan kita di dalam memeluk agama itu biasanya ada pengaruh budaya. Karena budaya itu sesuatu sebelumnya yang iya. Apalagi walaupun ada budaya yang betul-betul bertentangan, ada yang memang boleh diluruskan dan boleh dilanjutkan. Jadi ada 3 Islam sikapnya terhadap budaya. 1 dilarang, misalnya mabuk-mabukan, bunuh diri, suicide itu, harakiri itu kan mengaruh juga di tingkat tinggi loh di Korea tinggi ya. Betul. Bunuh diri juga tinggi, orang kecewa itu bunuh diri, itu dilarang. Ada yang dibiarkan kalau nggak bertentangan dengan agama. Di sikap budaya itulah biasanya yang berat adalah kebiasaan yang sebelumnya. Apalagi tantangannya. Ya, tantangannya. Apalagi Islam punya sholat 5 waktu. Biasanya teman-teman mu'alaf agak berat ya. 5 waktu itu padahal cuma 3 menit, 4 menit sholat kita. Betul. Iya, apalagi rizki itu paling 2 menit kok. Ya, betul. Cuma trikul, kulhu, kulau, kulhu, ini aja. Jadi apalagi subuhnya cepat.